Kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semua yang di rumah, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, diberikan kesuksesan, kelancaran, serta diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Oke, sahabat-sahabat, pada sore hari ini di lapangan atau di dekat sawah saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara. Pusaka yang akan saya kenalkan ini berasal dari Kota Palu, dan konon ini pusaka berasal atau peninggalan dari Kerajaan Sigi yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan nama pusaka ini adalah Parangguma Tinompo. Dan ini terbuat dari tanduk, sahabat-sahabat, dan Kerajaan Sigi. Saya mencari literasi atau mencari literatur tentang Kerajaan Sigi, tentang berdirinya Kerajaan Sigi. Terus terang saya masih agak repotan, tapi nanti kalau misalkan saya temukan literaturnya akan saya jelaskan, akan saya ungkap ke Pedang Golok Nusantara agar sahabat-sahabat tahu sejarah daripada berdirinya Kerajaan Sigi. Tapi sahabat-sahabat, saya akan menceritakan tentang suku Kaili yang berasal atau yang berada di Sulawesi Tengah. Dan sebelum saya bercerita tentang suku Kaili Sulawesi Tengah, kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleng. Oke, sahabat-sahabat, mari kita sama-sama saksikan suku Kaili Sulawesi Selatan. Sejarah suku Kaili. Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat suku Kaili mendiami kampung di Teluk Tomini. Orang Kaili disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan awalan to, yaitu to Kaili. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata Kaili. Salah satunya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku Kaili ini berasal dari nama pohon dan buah kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan di kawasan daerah ini, terutama di tepi Sungai Palu dan Teluk Palu. Suku Kaili merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku Kaili disebut etnik Kaili, sementara rumpun suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku. Bahasa suku Kaili. Suku Kaili mengenal lebih dari 20 bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Uniknya, di antara kampung yang hanya berjarak 2 km, kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, suku Kaili memiliki lingua franca, yaitu yang dikenal sebagai bahasa Ledo. Kata Ledo ini berarti tidak. Bahasa Ledo ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa Kaili lainnya. Budaya suku Kaili. Suku Kaili mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat,
sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan, upacara kematian, upacara panen, dan upacara penyembuhan penyakit. Pada masa sebelum masuknya agama Islam, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantra-mantra yang mengandung animisme. Mereka memuja roh nenek moyang dan dewa sang pencipta atau Tomanuru, dewa kesuburan atau Buke, dan dewa penyembuhan atau Tampilangi. Agama Islam masuk ke tanah Kaili setelah datangnya seorang ulama Islam keturunan raja yang berasal dari Minangkabau bernama Syekh Abdullah Raki. Ia beserta pengikutnya datang ke tanah Kaili setelah bertahun-tahun bermukim belajar agama di Mekah. Di tanah Kaili, Syekh Abdullah Raki dikenal dengan nama Dato Karama atau Datuk Keramat, karena masyarakat sering melihat kemampuannya yang di luar nalar manusia. Pemerintahan pada masa lalu sudah dikenal adanya struktur organisasi pemerintahan di dalam suatu kerajaan atau kagaua. Dikenal adanya Magau atau raja, Madika Malolo atau raja muda. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Magau dibantu oleh Libu Nu Maradika atau Dewan Pemerintahan Kerajaan yang terdiri dari Madika Matua atau Perdana Menteri bersama Punggawa atau pengawas pelaksana adat, Galara atau hakim adat, Pabicara atau juru bicara, Tadulako atau panglima perang, dan Sabandara atau bendahara dan urusan pelabuhan. Di samping Dewan Libu Nu Maradika juga ada Libu Todea atau Dewan Permusyawaratan Rakyat. Strata sosial masyarakat Kaili dahulu mengenal adanya beberapa tingkatan, yaitu Madika Maradika atau golongan bangsawan, Totua Nungata atau golongan tokoh masyarakat, Todea golongan masyarakat biasa, dan Batua atau golongan budak. Pada zaman sebelum penjajahan Belanda, daerah Tanah Kaili mempunyai beberapa raja yang masing-masing menguasai daerah kekuasaannya, seperti Banawa, Palu, Tapaili, Parigi, Sigi, dan Kulafi. Raja-raja tersebut mempunyai pertalian kekeluargaan serta tali perkawinan antara satu dengan lainnya. Pada saat Belanda masuk ke daerah Tanah Kaili, Belanda mencoba mengadu domba antara raja yang satu dengan raja lainnya. Agar mempermudah, Belanda menguasai seluruh daerah kerajaan di Tanah Kaili. Tetapi sebagian besar raja-raja tersebut melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Mereka bertempur dan tidak bersedia dijajah Belanda. Dengan kelicikan Belanda, setelah mendapat bala bantuan dari Jawa, akhirnya beberapa raja berhasil ditaklukkan. Bahkan ada di antaranya yang ditangkap dan ditawan oleh Belanda, kemudian dibuang ke Pulau Jawa. Beberapa alat senjata perang yang digunakan oleh suku Kaili diantaranya Guma, Rasa Timpo, Toko, Kanjai, dan Kaliavo. Oke, sahabat-sahabat, itulah cerita tentang suku Kaili. Dan pusaka yang saya pegang pada hari ini adalah jenis Parangguma Tinompo. Dan ini nama pamornya adalah Kalempanga atau Kalempanga.
Jadi kata orang Sulawesi ini jenis pamornya adalah kalempanga atau kalempanga. Saya entah benar atau tidak penyebutannya, tapi yang jelas saya dapatkan pusaka Guma Tinompo ini dari saudara saya yang berasal dari Sulawesi Tengah, dan pusaka ini memang berasal dari sana. Jadi konon ini pusaka ini konon berasal dari kerajaan atau peninggalan kerajaan Sigi sekitar 1700 akhir lah. Dan pusaka Guma ini atau parang Guma Tinompo ini adalah parang impian saya. Mudah-mudahan saya ke depan bisa dapat koleksi lebih banyak lagi pusaka-pusaka yang berasal dari Sulawesi, karena pusaka Sulawesi sangat luar biasa banyaknya, keren-keren sahabat-sahabat. Tetapi sayangnya saya masih punya sedikit, dan mudah-mudahan ke depan saya punya banyak koleksi dari Sulawesi. Dan parang Guma juga menjadi khas dari suku Kaili, pusaka suku Kaili. Parang Guma juga dari handle kemudian pamor juga sangat beragam, sama seperti di Pasundan atau di Jawa Barat atau di daerah yang lain. Jadi kekayaan daripada Nusantara, peninggalan daripada para leluhur kita sangat banyak sekali. Dan saya mengajak sahabat-sahabat untuk menjaga dan melestarikan pusaka peninggalan para leluhur kita. Jadi di Sulawesi banyak sekali kerajaan-kerajaan atau mungkin juga kedatuan-kedatuan. Dan ini salah satu andalan daripada pusaka orang suku Kaili atau suku Kaili Sulawesi Tengah. Oke sahabat-sahabat, mungkin itu, dan jangan lupa tonton terus video-video Pedang Godok Nusantara, karena kita akan selalu mengabarkan, menginformasikan, mengungkap sejarah, fakta, mitos dan lain sebagainya terkait pusaka yang berasal dari Nusantara. Sekian, salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.